Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, bagi yang baru join ya, baru gabung, silahkan di ini dulu, di apa namanya, di absen dulu ya. Cara absennya adalah adik-adik silahkan tuliskan di kolom chat kalian ya. Di kolom chat kalian tulis namanya OM Rewangga Bu. Yang tadi Bu. Oh, M Rewangga. Rewangga. Ya. Rewangga. Oh, M ya? Ya. M Rewangga. M Rewangga. Rizky Katik kan Muhammad. Muhammad Rewangga. Muhammad Rewangga. Ya. Biar masukkan di sini pakai jam biar kalau ada yang masuk. Oke ya. Oke jadi kita mulai pembelajaran kita hari ini ya untuk apa namanya untuk matematika. Jadi adik-adik dalam satu bulan itu ada satu kali pembelajarannya bersama Primagama ya. Tentunya pembelajaran kita itu adalah pembelajaran interaktif seperti pembelajaran di dalam kelas. Nah bagi adik-adik yang apa namanya yang misalkan kurang paham misalkan atau misalkan ada yang pengen ditanya, nanti langsung aja ya, karena adik-adik di rumah masing-masing itu tidak bikin malu ya. Artinya kalau seandainya salah tuh nggak bikin malu kalian ya. Kenapa? Karena adik-adik nggak ketahuan nanti gitu ya. Tetapi bagi yang paling aktif, nah itu juga akan ada tambahan juga dari kita ya, ada tambahan dari kita. Artinya bagi yang paling aktif ada sesuatu, bagi yang nggak yang apa namanya yang pengen bertanya silahkan bertanya. Oke. Nah, adik-adik, kakak share screen dulu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang yang kalian sudah pelajari itu adalah tentang pola bilangan ya. Nah, untuk pola bilangan, sebelum kita masuk ke pola bilangan adik-adik, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Karena ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal ya. Maka dari itu perkenalkan dulu. Nama kakak adalah Mustafa Hanan ya, nama lengkapnya. Tapi adik-adik cukup panggil Kak Hans ya. Nah, ini nama terkeren yang saya punya ya. Ini kalau adik-adik ketemu saya di jalan ya, ini foto terganteng yang saya punya ya. Nah, kalau mau hubungin saya di nomor WA, ini nomor WA saya ya. Ada juga di grup kalian, di grup 89. Terus kalau mau follow IG saya nih, nah, oke ya. Itu adalah @hans_primagama ya. Karena saya bekerja di Primagama maka IG-nya @hans_primagama. Nah, kalau mau channel YouTube juga ada juga ya, cuma saya nggak share ya channel YouTube saya. Karena apa? Karena di situ banyak soal-soal trik-trik cepat ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang saya share biar belajar trik cepatnya gitu ya. Nah, ini email saya. Saya bekerja di Primagama cabang Bukit ya, yang di depan SMA Tridharma, tempatnya di Jaksa Agung. Nah, adik-adik, di keseharian saya adalah salah seorang konsultan PTN ya. Bagi kakak-kakak kelas kalian yang kelas 12 yang pengen kuliah, maka biasanya konsultasi dengan kakak. Akan kakak arahkan kira-kira PTN mana yang cocok untuk mereka, dan bisa dikasih tahu juga peluangnya masuk berapa persen gitu ya. Dan selain konsultan PTN, saya kesehariannya adalah seorang trainer ya. Trainer apa? Saya adalah trainer matematika 1 soal 1 menit. Nah, untuk pembelajaran 1 soal 1 menit ini, saya tidak hanya trainer untuk di Kota Palembang dan bukan juga untuk Sumatera Selatan. Saya juga trainer untuk tingkat nasional juga, sehingga banyak yang sudah saya ajarin ya tentang matematika 1 soal 1 menit. Selain trainer juga, saya ada di channel YouTube-nya, itu membahas soal-soal matematika 1 soal 1 menit. Nah, yang kedua saya juga pengajar IPA ya. Jadi di IPA itu ada yang namanya makhluk bernama fisika. Nah, gitu ya. Nah, tentunya fisika akan diajari dengan fisika tanpa rumus. Nah, bagi adik-adik yang sudah belajar fisika, itu belajar fisikanya pasti kakak akan ada rumusnya. Nah, maka kakak akan ajarin kalian menyelesaikan soal fisika tanpa rumus. Terus yang ketiga, saya juga pengajar kimia ya. Jadi bagi adik-adik yang nantinya kelas setelah SMP akan naik ke SMA, akan ketemu sama makhluk asing lagi ya.
Nah, ini mungkin alien ya, namanya kimia. Kimia ini sama kayak fisika, hitung-hitungan juga. Nah, tapi kimia ini pun sama. Kalau dia hitungan berarti ada trik cepatnya, yaitu adalah kimia tanpa rumus. Yang keempat, saya juga pengajar TPS, yaitu adalah TPS semudah mengeja. Ya, mengerjakan soal-soal TPS lebih mudah hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, maka kakak mau mau refresh dulu ya, refresh tentang ini kalian. Nih, adik-adik yang kelas ini ya, kelas 8, udah bisa perkalian belum? Sudah. Oke, kakak tes perkalian dulu ya, biar adik-adik refresh dulu sembari nunggu yang lain gitu ya. Nah, bagi yang baru join, silahkan diketik di chatnya ya, nama kalian lengkap dan tulis kata semangat. Oke, kakak coba misalkan di perkalian 28 dikali dengan 22. Coba berapa hasilnya? Ayo, 28 kali 22. Kita coba yang sederhana dulu deh. 616. Gimana cara mencarinya? Gini ya. 8 kali 2 gitu ya. 8 kali 2 16. Simpen 1. Berapa simpenannya? 1. Ini kalau yang cowok seneng banget nih punya simpenan ya. Oke. Wih, ketawa. Oke. Nah, terus berikutnya baru 2 dikali 2. 4. Ada simpenannya berapa simpenannya? 1, berarti 5. Oke, lanjut. Berikutnya 16 lagi nih. Simpen lagi. Oke, simpenannya sama, ada 1 ya. Berapa lagi nih? Oke, 5 lagi. Baru kita jumlahin gitu ya. Ini 6. Ini 1. Simpan lagi ya. Oke, punya simpanan lagi nih. Berapa jumlahnya nih? 6. Oke, berarti 616. Masih mengalihkan seperti ini? Bisa, masih ya. Oke, sekarang kakak mau ajarin kalian bagaimana perkaliannya yang lebih simpel, lebih sederhana ya. Kalau 28 dikali 22. Oke, perhatiin. Nih, kalau ketemu perkalian kayak gini, ini adalah perkalian abad 21 ya. Artinya zaman now. Oke. Adik-adik perhatikan, kalau dia perkalian kayak gini, jumlah belakang 10 depannya sama, maka adik-adik cukup cari gini aja. Kakaknya 2 berapa? 3. 3 kali 2 berapa? 6. 8 kali 2 berapa? 16. Sama hasilnya? Oke, itu sebagai refresh saja ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Oke deh. Ya, kita langsung masuk aja pembelajaran kita ya, tentang pola di bilangan ya. Nah, oke adik-adik, itu hanya refresh saja. Hari ini kita masuk materi hari ini, yaitu adalah tentang pola bilangan, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Oke, kakak mau tanya dulu, adik-adik sudah belajar pola bilangan belum? Sudah. Udah dikasih video pembelajarannya kan ya? Oke, coba pola bilangan ada berapa? Ada 7. Dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 panah gitu ya. Oke, yang pertama apa nih? Oke, berarti pola bilangan ganjil. Yang kedua, oke, pola bilangan genap. Oke, yang ketiga, jumlah n suku pertama. Oh, berarti itu masuk ke sini berarti ya. Barisan, namanya barisan aritmatika. Oke, jumlah n suku pertama. Oke, sip, lanjut. Apalagi? Oke, pola bilangan persegi. Oke, lanjut.
Oke, pola bilangan persegi panjang. Lanjut. Oke, pola bilangan segitiga. Yang terakhir. Oke, pola bilangan Fibonacci. Pertanyaan kakak nih, adik-adik sudah belajar pola bilangan nih, ada 6 ini. Udah paham belum? Ayo, cuma satu orang yang jawab sudah paham. Yang lain gimana? Paham belum? Wah, belum. Oke, nggak apa-apa, jujur aja ya. Kak, saya belum paham, nggak apa-apa. Artinya bagi yang nggak paham nanti kakak jelasin ya. Bagi yang sudah paham, yuk kita belajar lagi supaya adik-adik di rumah tambah paham ya dengan pembelajaran matematika. Oke, kakak bahas yang pertama dulu deh. Oke, yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Coba bilangan ganjil berapa aja? 1, 3, 5, 7 gitu ya. Dan seterusnya sampai seterusnya tak terhingga ya. Jadi kalau adik-adik mau terusin sampai amperan nih masih terus nih bilangan ganjil ya, nggak sudah-sudah itu. Oke. Nah, di bilangan ganjil dikatakan dia bilangan ganjil gitu ya jika dia punya selisih 2, oke. Selisihnya nambah 2 dan dimulai oleh angka 1. Gitu ya. Kalau dia mulai angka 1, selisihnya nambah 2, 2, 2, 2, 2, maka itu merupakan pola bilangan ganjil. Paham sampai situ? Oke. Adik-adik udah tahu rumusnya belum? Apa rumus bilangan ganjil? Oke, UN sama dengan 2N kurang 1. Tahu nggak dapat rumus ini dari mana? Nggak tahu, pokoknya taunya rumus itu gitu ya. Taunya rumusnya kalau bilangan ganjil adalah 2N kurang 1. Oke, sekarang gini kakak kasih tahu ya. Bagi adik-adik yang nanti lupa dengan rumus ini, maka caranya gini loh ya. Cara menemuin rumusnya, adik-adik lihat nih bedanya nih. Bedanya berapa? 2 ya. Maka UN itu adalah kalau di sini angkanya 2 ya, di sini angkanya 2, maka pindahin aja. Berarti 2N. Oke. Yang di sininya gimana Kak yang sebelahnya? Kalau yang sebelahnya adik-adik cukupin aja. Angka pertamanya angka 1. Ini adalah angka 2. Kalau 1 dikurang 2 berapa hasilnya? 1 atau min 1? Min 1. Maka dapat min 1, dapat rumusnya ya. Paham ya? Oke. Nah, misalkan kakak punya soalnya gini, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Tentukan U50. Nah, gitu ya. Berarti U50 ini adalah suku ke-50. Benar ya? Oke. Kalau adik-adik sudah tahu rumusnya gitu ya. Kalau sudah tahu rumusnya, maka adik-adik langsung aja masukin 2N min 1. Ini N-nya. Berarti 2 buka kurung ya. Kali N-nya berarti 50 kurang 1. Berapa 2 kali 50? 100 kurang 1. 99. Paham sampai sini? Oke. Coba soal yang sama, soal ini yang sama kakak tanya adalah U40. Ayo berapa? Silakan dijawab. Oke, 2 buka kurung 40 kurang 1. Berapa hasilnya? Oke, 79. Paham ya? Oke. Berarti yang pertama pola bilangan ganjil paham. Jadi mau dirubah berapapun soalnya, itu adik-adik bisa jawab ya. Oke. Lanjut. Soal pola yang kedua, yaitu adalah pola bilangan genap. Tahu bilangan genap seperti apa? Ayo, siapa yang udah
2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Dipanjang-panjangin ya, masih tetap bilangan genap. Oke. Kalau dia bilangan genap, yuk selisihnya berapa di sini? 2 ya. Maka adik-adik bisa menentukan rumusnya ya. UN sama dengan, nah berarti kalau 2 N. Tinggal di sininya berapa Kak? Lihat aja. 2 dikurang 2 berapa? 2 kurang 2? 0. Oh, berarti rumusnya hanya UN sama dengan 2N. Nggak ada tambahan ya. Paham sampai situ? Oke. Nyambung ya. Nah, coba kalau kakak tanya U100 berapa? Pintar, oke. Kalau misalkan U72 Iya, Bu. 144. Paham ya sampai situ? Oke deh. Lanjutkan. Ini pola genap paham. Pola ganjil paham. Lanjut ke berikutnya. Pola persegi. Oke ya. Nah, kalau persegi itu gini. Namanya pola persegi ada ini satu gitu ya. Gini. Nah, gitu. Ini persegi ya. Oke. Terus gini nih. Nah, gitu ya. Ini pola persegi. Oke. Nah, ini kan gambarnya bentuk ini. Nah. Oke. Nah, untuk pola persegi nih. Adik-adik udah tahu belum? Untuk pola persegi. N2 atau N kuadrat? Oke, N kuadrat ya. Ini kan berarti 1 kuadrat. Yang ini berapa nih? 2 kuadrat. Ini 3 kuadrat. Ini 4 kuadrat dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau kayak gini namanya pola persegi, gitu ya. Coba kalau kakak tanya U7 berapa? Kalau U7 berapa hasilnya? Ayo. 49. Kalau U11 berapa? Berapa? 121. Oke, paham ya? Itu tuh yang jawab itu tuh enggak ada dikasih tahu siapa yang jawab ini gitu. Oh ya. Biar bisa ada terekam ini. Oke deh. Nah, Rekam anaknya. rekam nanti ya kita ambil ini. Iya, terekam anak yang jawab. Oh, berarti Nah, adik-adik. iya. Oke ya. Iya. Nah, nanti bagi yang jawab nih nanti Ya, kita bisa. dicatat juga ya. Yang bagi paling aktif dicatat. Iya, Oke. jawab. Lanjut ya. Oh ya, bagi teman-teman kalian yang belum ini ya, yang belum gabung, silakan di chat ya. Di chat di teman kalian karena sayang sekali pembelajaran seperti ini ya. Itu tidak rutin ya, tidak rutin seperti ini sehingga sayang sekali kalau adik-adik nggak ikut dalam pembelajaran hari ini gitu ya. Oke, silakan caranya gampang banget bagi teman-teman kalian yang belum join. Download Google Meet gitu kan ya. Sudah download Google Meet di diinstal. Setelah diinstal langsung klik linknya saja, langsung gabung gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga pola persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang kan gini ya. Oke, ini persegi panjang nih. Oke. Nah ya. Oke deh. Nah, kelebihan.
Oke. Ya. Nah, ini namanya pola persegi panjang ya. Nah, kalau untuk pola persegi panjang ini adik-adik ya, adik-adik bisa lihat. Kalau yang pertama nih, ke atasnya berapa? Ke atasnya sama dengan ke atas. 1. Ke samping 2, maka 1 kali 2 gitu ya. Terus yang ini nih, ke atas berapa? 2, ke samping 3 ya. Berarti 2 kali 3. Yang ini ke atas berapa? 3, ke samping 4. Oke. Gitu ya. Nah, kalau dia sudah gini berarti kalau kita buat rumusnya UN itu adalah kalau 1 kali 2, kalau 2 kali 3, kalau 3 kali 4. Kan gitu ya? Sehingga UN itu kalau dia N berarti N dikali dengan N tambah 1. Oke. Nah, maka dapat rumusnya, rumus baru. UN sama dengan N tambah 1. Sehingga kalau kakak tanya dari soal ini ya, berapakah U10? Ayo, berapa U10? N-nya dapat dari sini nih. Nah, kalau U10 berarti N-nya 10. Berarti ayo, 101, bener nggak? Coba jalannya dulu deh, jalannya dulu. 110, oke, pinter ya Fahri ya. Oke. Ya. Dicatat tuh sama bercanda Fahri. Oke. Iya. Oke ya Fahri ya. Langsung dicatat dapat nilai tambahan kayaknya ya. Oke. Semoga ya. Oke. Ini berarti 10 ya Fahri ya, dikali dengan 10 tambah 1. Oh, berarti 10 kali 11 ya. Sama dengan berapa nih? 110. Paham sampai situ? Oke. Yuk, yang lainnya silakan di ini ya, silakan di lebih aktif lagi ya. Yuk. Kalau yang ditanya U9 berapa nih? Berapa U9? Oke, Natasha juga keren nih Bu, jawab 90 ya. Natasha ya? Sip. Natasha Aulia Fatona, keren ya. Keren-keren anak-anak SMP Negeri 18 Palembang ya. Nih, bagi teman-teman yang belum join silakan kasih tahu lagi ya, sayang kalau nggak ikut. Oke. Nah, yang berikutnya adalah pola segitiga ya. Pola segitiga. Nah, kalau untuk pola segitiga itu bentuknya gini nih. Nah, gitu ya. Ini pola segitiga nih. Oke. Nah, jadi bentuknya adalah bentuk segitiga. Nah, gitu ya. Nah, satu lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi adik-adik bisa kelihatan di situ ya. Apa sayang? Kita kalau dia yang namanya segitiga ya, yang namanya segitiga, yaitu adalah perhatikan aja luasnya. Luas segitiga itu sebenarnya setengah kali alas kali tinggi, gitu ya. Nah, kalau dia seperti itu ya, maka kita bisa menentukan pola segitiga. Maka yang pertama gimana nih? Yang pertama berarti setengah kali ya U1 nih. Hasilnya 1 ya. Ini hasilnya 1. Ini hasilnya 3. Ini hasilnya 6. Ini hasilnya berapa nih? 10 ya. Oke ya. Sehingga rumusnya kalau dia UN-nya adalah setengah N tambah 1 gitu ya. Nah, ini untuk pola segitiga. Sehingga kalau kakak tanyakan nih dari pola segitiga ini, kalau yang ditanya berapakah U10, yuk.
Berapakah U10? Rumusnya ada. Bu Erna. Bu Erna. Berapa? Oh, itu. Aku tidak kembali ke ini ya, 55. Oke. Pak. Aku tidak dikembali ke setengah alas kali tinggi atau tadi kan dari panjang kali Lebar. lebar. Apa nggak dikembalikan ke rumus saja supaya tahu? Bisa sih. Kalau misalkan dia setengah alas kali tinggi, cuma nanti pas dia Ya, bisa. ke tinggi itu agak bingung karena di sininya nih. Ininya. Kan dia kan nggak ada tinggi di sini, tingginya jelas lebar. Heeh. Ini panjangnya kan. Heeh. Iya gitu ya. Ya ya, Oke ya. makasih ya. Ya, Nah, ya, tadi ya, udah ya. jawab 55 ya. Sudah. Oke, berarti setengah kali N-nya berapa? 10 ya. Buka kurung 10 tambah 1. Oke. Kalau sudah ada kayak gitu, maka 10 dengan 2 nih bisa dizoret ya. Iya. Oke, berarti ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berapa nih? 5. Ini 1 gitu ya. Maka 5 kali 11, maka 55 gitu ya. Oke. Tadi Anissa juga keren, Bu. Ininya. Anissa ya? Iya. Anissa ya? Tadi Anissa juga jawab. Wah, Anissa keren-keren. Febriana ya? Anissa Febriana. Wah, ini dia. Dia malu udah ini keluar. Gak apa-apa kalau ada pendapat di ini. Iya. Pinter pasti juga. Anissa Febriana ya? Nah, iya. Kemarin nih Febriana. Iya, makanya Oke, contoh. lanjut ya. Lah ketahuan umum. Nah, yang terakhir adalah Fibonacci, ya. Fibonacci. Kalau Fibonacci ini adik-adik ya, dikatakan Fibonacci adalah suku ketiga merupakan suku pertama tambah suku kedua. Gitu ya. Suku keempat adalah suku ketiga ditambah dengan suku kedua. Artinya dua suku sebelum ya. Iya, Ini 2 dengan 3. Oke ya. Nah, maka kalau misalkan 3 nih, terus saya buat 4, maka di sini berapa? Konsepnya 7. 10 sebentar. Di sebelahnya lagi berapa? 11. Sebelahnya lagi berapa? Ya, kali. 18 dan seterusnya gitu ya. Itu namanya Fibonacci. Oke, sampai situ paham ya yang sudah kalian pelajarin ya. Oke deh. Nah, kalau paham ya, kalau paham, kakak lanjutin nih. Nah, materi kita hari ini adalah barisan aritmatika ya. Nah, barisan aritmatika adik-adik ini sebenarnya sama aja seperti pola ganjil atau pola genap atau bisa jadi polanya gabungan ya. Jadi pola aritmatika ini sebenarnya kalau adik-adik tadi paham yang namanya pola ganjil, paham pola genap, maka aritmatika tuh nggak masalah. Oke ya. Contoh gini, dikatakan dia barisan aritmatika itu jika misalkan ada 2, 5 ya, 8, 11 dan seterusnya. Ini dikatakan pola aritmatika. Mengapa pola aritmatika? Karena dia nambahnya 3 tambah 3 tambah 3 ya. Kalau ganjil tadi nambahnya 2, genap tadi nambahnya 2. Tapi kalau aritmatika nambahnya nggak mesti 2. Boleh 2, boleh 3, boleh 4 dan boleh seterusnya ya. Boleh banyak, oke? Paham sampai situ? Oke. Lanjut. Contoh lain adalah misalkan 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Ini juga dikatakan pola aritmatika. Kenapa? Berkurang 5, kurang 5, kurang 5. Artinya aritmatika tidak selalu ditambah ya, tetapi boleh juga
dikurang. Paham sampai situ? Paham, oke. Nah, kalau paham, kakak ajarin cara yang berikutnya gitu ya, yaitulah menentukan rumus aritmatika. Coba, adik tadi udah bisa nih. Kalau misalkan 1, 3, 5, 7, gimana tadi cara menentukan rumus UN-nya? Selisihnya 2 gitu ya. Oke, maka 2-nya jadi 2N. Ya enggak? Benar ya? Oke. Sehingga 1 dikurang dengan 2. Berapa 1 kurang 2? Min 1. Ini tadi pola ganjil. Paham ya? Nah, sekarang kalau dia soal kayak gini, adik-adik bisa selesaikan dengan cara yang sama. UN sama dengan, oke, berapa selisihnya di sini? Ayo, berapa selisihnya? 3, maka jadinya 3N. Ya, kalau yang ditanyakan berapakah UN-nya, maka 3N. Ya, terus 2 dikurang 3 berapa? Min 1. Maka kalau ditanya apakah rumus UN-nya, rumus UN-nya adalah UN sama dengan 3N min 1. Paham sampai situ? Paham, oke. Ini pola bilangan, Lin. Pola bilangan. Oke, lanjut ya. Oke, kakak kasih contoh lagi nih. Yang di bawah, yuk. Kalau dia di bawah, tentukan UN-nya. Ayo, gimana caranya? 5N, bener gak? Ayo, berapa nih? Min 5, berarti min 5N. Terus? Ayo, berapa? Berapa nih? 30 dikurang min 5. 30 kurang min 5 berapa? Berapa? Yuk, 30 dikurang min 5 berapa nih? Ayo, min ketemu min jadi apa? Plus. Oke, 3 5, maka nih plus 3 5. Coba bantu ibu ini. Dibantu dulu masih keras. Oke ya. Daripada nganggur. Paham ya? Nah, ya. Oke. Paham sampai situ? Tapi aku Maka rumusnya adalah kalau dia seperti ini, UN sama dengan negatif 5N ditambah 35. Ada pertanyaan sampai situ? Paham ya? Oh iya ya, nih yang baru gabung ya, saya perhatikan ada yang baru gabung tadi. Seperti siapa ya? Nur Herlina, Nuril ya, Nuril di chat ya, Nuril ya, Nuril, Sheila ya. Rifka di chat di kolom chatnya nama lengkap kalian sama tuliskan semangat ya, biar adik-adik biar bisa di absen ya di kolom chatnya, di kolom chatnya tulis semangat biar Ibu Canda bisa tahu nih bahwa Nuril sudah hadir gitu ya, Sheila ya, Sheila sudah hadir ya. Nih Bu, ada yang baru datang lagi Bu nih. Oh, ada yang baru datang ya? Ya, Nuril sama Sheila. Nuril sama Sheila ya? Ya, entah nama aslinya apa ya. Nuril nama aslinya siapa, Rel? Ayo Nuril, dibuka kolom chat ini. Nurilnya nggak ada kalau Nuril aja. Namanya, nama aslinya nih. Nuril nggak ada kalau nama aslinya. Oh ini nih, dia kayak chat nih Bu. Sheila Ashishifa. Sheila ya? Ya, semangat. Oke. Ya, Sheila Ashishifa ada. Nuril yuk, Nuril nih. Nuril nama aslinya nggak ada Nurilnya di sini. Nuril Herlina, silakan di ini. Mana
Jangan-jangan ini nih. Nama aslinya bukan? Nggak ada kalau Nuril. Oke, nanti deh kita tunggu deh Bu, kita tunggu Nuril Ya, ya. untuk chat ya. Ya, ya. Oke, nanti tunggu ya Nuril ya, biar nanti Ya, nama tahu nih kamu siapa gitu ya. Oke, lanjut. Nah, barisan aritmetika misalkan adik-adik perhatikan lagi nih, misalkan kakak punya 4 ya, terus 8, terus 12, 16 dan seterusnya. Tentukan UN. Ayo. Berapakah UN-nya? Ayo. Cek dulu nih. Berapa selisihnya? 4 ke 8. Ayo, cek dulu, cek dulu. Plus 4, oke, plus 4 ya. Maka di sininya berapa di sini? 4 N, oke. Terus sebelahnya gimana sebelahnya? 4 dikurang 4 berapa ayo? 0. Berarti rumusnya apa jadi rumusnya? Oke, UN sama dengan 4N saja. Paham ya? Oke. Lanjut. Misalkan nih, kakak punya soal lagi nih. 5 9 ya. 13 dan seterusnya. Ayo, berapakah rumus UN? 4N. Coba cek dulu. Ini nambah berapa nih? Selisihnya berapa? 4. Berarti 5 kurang 4 berapa? Plus 1. Oke ya. Paham sampai situ? Paham. Oke. Lanjut ya kalau paham ya. Nih. Kalau paham kakak ada soal. Ini dia soalnya. Yuk. Berapa hasilnya? A, B, C atau D? Siapa yang jawab benar ya? Ayo, yang jawab duluan dapat nilai tambahan. Siapa yang jawab benar? Apa? Oh, Natasha jawabnya A. Ayo, yang lain. Oh, Natasha ganti C nih, Nuril A. Oke, Nur juga jawabnya Nur Putri ya, Nur Putri Anjani jawabnya C ya. Oke. Nah, ya kita buktiin ya. Jadi Natasha, Nur tadi ya jawabnya C gitu ya. Oke, perhatian. Ini kan 5, 9, 13, 17 ya. Oke ya. Maka nambahnya berapa nih? Plus 4. Maka rumusnya UN sama dengan 4N terus 5 kurang 4 plus 1. Oke, maka jawabannya C. Paham ya? Ada pertanyaan? Oke. Boleh caranya screenshot aja ya. Iya, di HP-nya cekrek. Gitu. Jadi lebih mudah ya. Oke. Lanjut. Nah, ini dia soalnya. Gimana kalau soalnya kita jadikan PR, Ibu? Oke. Nah, ini kata Bu Canda, soal ini ya, soal nomor ini yang ini jadikan PR. Oke, silakan screenshot. Oke, angkanya 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Ditanya UN, ini TR. Di mana ngumpulnya, Bu? Di WA ini matematika ada kalau. Ngumpulnya di WA matematika ya.
Oke. Nah, katanya di grup atau Japri, Bu? Di grup. Oh, di grup. Ya. Jadi ngumpulnya di grup. Oke ya. Ayo, lanjut. Nah, kakak punya soalnya dalam bentuk gambar. Harusnya soal dalam bentuk gambar ini sering muncul di ujian nasional ya. Ujian nasional sering sekali muncul ya soal-soal seperti ini. Nah, adik-adik jangan bingung ya. Jika ketemu soal seperti ini di ujian nasional bentuknya gambar, nggak usah bingung. Ya, caranya gimana? Kalian rubah dalam bentuk angka. Oke. Nih, yang pertama buletannya ada berapa? Yang pertama ada berapa buletannya? 1. Yang ini ada berapa nih? 5. Yang ini ada berapa? 9. Yang ini ada berapa? Berapa? 13 ya. Sehingga kalau yang ditanya adalah UN sama kayak tadi ya. Berapa selisihnya? 4 plus ya. Maka hasilnya berapa di sini? 4N. Wah, suaranya kecil cuma pinter ya, Nur Putri ya. Nur Putri ya. 4N. Terus berapa lagi sebelah sininya? -3. Luar biasa. Sip. 1 dikurang 4 -3. Sip. Pintar ya. Lanjut. Paham sampai sini? Oke. Jadi walaupun dia bentuknya gambar kayak ini nggak masalah ya. Nah, nanti kakak ambil lagi yang dalam bentuk gambar. Bentar ya. Kita cek dalam bentuk gambar. Kalau nggak salah masih ada. Nah, ini ada di buku kalian, ya. Ada di buku kalian. Coba pertanyaannya gini aja deh dulu. Tentukan U10. Pertanyaannya tentukan U10 ya. Tapi kakak tanya dulu deh, UN-nya berapa? Yuk, jawab dulu UN-nya. Berapa UN-nya? Nih, dia bilang batang korek api disusun dengan susunan seperti pada gambar berikut. Ini gambarnya. Pola tersebut terus berlanjut. Banyak korek api pada pola ke-10. Sebelum kita mencari pola ke-10 ya, mencari U10, maka adik-adik cari dulu UN. Gitu ya. Oke. Bagaimana cara mencari UN tadi? Sajikan dulu dalam bentuk angka. Berapa nih pola pertama? 5 atau 6? Oke, 6. Pola kedua berapa? 9 ya. Oke, 9. Pola ketiga 12. Oke. Berapakah UN-nya? Silakan. Nah. Berapa UN-nya? 3N di -3 atau tambah 3? 3. -3 atau tambah 3? Oke ya. Coba deh kita lihat ya. Ini selisihnya berapa tadi? Selisihnya 3. Maka kalau 6 kurang 3 berapa? 3 positif. Paham ya? Itu N-nya. UN-nya sama dengan 3N tambah 3. Nah, ini ya. Kalau sudah seperti ini, maka adik-adik langkah berikutnya tanyanya U10. Berarti kalau U10 N-nya berapa? N-nya 10. Berarti tinggal ganti aja. 3 kali 10 tambah 3 sama dengan
33. Maka jawabannya A, B, C, D. Paham sampai situ? Oh ya nih, kalau diperhatikan Nuril belum absen ya. Yuk, Nuril absen dulu deh. Nanti nggak nggak terabsen ya. Itu nama aslinya bukan Nuril lah. Nama aslinya kata Bu Canda Nggak bukan ada Nuril nama ya. Nuril kalau Nggak ada nama Nuril Ya, nih. siapa nama aslinya? Nama aslinya. Ayo. Mulia. Adik-adik, ada yang kenal sama Nuril? Nggak ada nama asli. Oh, lihat absen dulu. Oke. Ada nggak? Kalau nggak ada di absen kita keluarin aja ya. Berarti bukan anak 8 ini ya. Bukan anak 89. Bukan anak 89 tuh. Ya, nanti mungkin ada bagian ini nanti. Hah? Nama aslinya coba. Oke. Adanya Eril ya. Kalau Eril ada. Eril Indrian. Eril adanya. Eril ada, kalau Nuril nggak ada. Nurilnya udah keluar tuh kayaknya. Paida Ayu nih, ayo absen dulu Paida Ayu ya. Nah, pada Ayu ada. Pada Ayu ada ya, ada. Kalau pada Ayu ada. Oke ya. Nah, jadi adik-adik silakan ini ya. Jadi bagi kalian yang ini silakan di absen ya. Karena apa? Karena dengan di absen kita tahu kalian siapa dan nanti adik-adik bisa di ini juga sebagai ini ya, sebagai catatan Bu Canda ya bahwa adik-adik aktif dalam pembelajaran ya. Oke, lanjut. Nih. Gimana kalau ini jadikan PR lagi nih, Bu? PR ya. Oke. Ini jadikan PR lagi ya. Nah, silakan di screenshot nih. Ditanya adalah U100, silakan dijawab nanti ya. Oke. Soalnya dalam bentuk gambar, silakan dijawab, dicatat. Ya. Bagi yang nggak catat nanti kakak share juga deh di grup deh nanti ya. Kakak share di grup juga soal-soalnya gitu ya. Nih. Ini jadikan PR nih, sama nih. Ini silakan kumpul di ini ya sama Bu Canda nanti ya. Oke. Nah, sekarang kakak ambil soal yang ini banyak nih. Oke. Nah, kita ambil soal berikutnya ya. Soal yang angka-angka saja. Nih, contoh soal kayak gini nih. Kalau tadi kan kita soalnya adalah naik terus ya. Bilangannya adalah selalu naik. Sekarang kita lanjut ke soal yang turun gitu ya. Oke. Soal yang turun nih 30 ya. Soalnya adalah 30, 28, 26, 24 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah diberikan sebuah barisan aritmatika nih 30, 28, 26 dan 24. Suku ke-50 dari barisan tersebut adalah, berarti nanyanya adalah berapakah U50? Nah, gitu ya. Nah, kalau dia nanyanya U50, maka adik-adik caranya mudah. Ya. Caranya mudah. Tentukan dulu UN. Gimana cara mencari UN-nya? Yo. UN sama dengan 2N. Bener nggak 2N? Ayo. Ini turun loh. Min 2N. Benar. Berarti negatif 2. Terus di sininya berapa ayo? Ayo berapa? Min 28 benar. Ditambah 32. Oke, sip. Ditambah 32. Natasha keren ya. Oke. Nah, gimana nih? Berarti ini dikurang. Ada min ketemu min. Jadi plus ya. Oke, maka plus 32. Maka kalau ditanya U50 berarti negatif
2 buka kurung 50 tambah 2 berarti berapa nih? Min 68. Oke, itu udah jawab Nur Apriani 68 katanya terakhir hasil akhir ya. Oke, min 100 ditambah 32 hasil akhir adalah negatif 68. Sip. Mantap Nur ya. Panggilnya Putri Nur, Putri atau Anjani? Oke ya. Lanjut. Oke. Nah ya. Sekarang ini nih. Yuk. Kalau tadi kan dia yang semuanya positif ya. Oke, agak bersabar nih, agak delay ya di kalian. Oke. Di kalian masih agak delay. Nah, ini dia. Oke, diketahui barisan 5 negatif 2 negatif 9 negatif 16. Maka tentukanlah rumus suku ke n. Ayo. Ada 5 negatif 2 negatif 9 negatif 16 dan seterusnya. Ditanyakan adalah berapakah UN. Ayo. Ada yang bisa? Kak, soalnya oke. Soalnya variatif ya. Jadi kakak ambil berapa? 12N. Bener nggak tuh? Min 7. Oke. Ini Kak, yang ini turunnya min 7 nih. Oke ya. Sip. Yang min 7 bener tuh. Berapa nih jadi? Oke, min 7N terus ditambah 2 positif 12. Oke, Fahri keren. Oke. Fahri, Anissa keren. Lanjut ya. Yang lain mana nih? Dari tadi suara Fahri, Anissa, Nur sama ini ya. Siapa tadi tuh? Satu tadi. Patonah tadi ya yang sering kedengeran ya. Yang lain yuk semangat ya, tetap semangat ya, tetap semangat kalian belajar. Tentunya dengan tambah semangat adik-adik akan lebih efektif lagi belajarnya gitu ya. Oke. Nih berarti UN sama dengan negatif 7N tambah 12. Oke, Natasha ya rupanya tadi yang ujungnya Fatona. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Soalnya soal cerita. Ya, soalnya soal cerita. Adik-adik, kalian jangan bingung kalau ketemu soal cerita ya. Soal cerita itu hanya soal biasa dibentuk cerita gitu Bang. Gitu ya. Soal biasa dibentuk cerita kan gitu ya. Oke. Coba kita baca. Kita baca ya. Suku pertama. Nah, ini ada kata-kata suku pertama. Suatu barisan aritmatika adalah 40. Apa artinya? Kalau dia bilang suku pertama, oh berarti U1 berarti 40. Kan gitu? Ini ya. Suku pertama barisan aritmatika adalah 40 berarti 40 nih. Terus selisih antar setiap. Nah, ini ya. Ada kata-kata lagi. Selisih antar setiap dua suku yang berurutan atau berdekatan adalah 6. Berarti dia nambahnya 6. Gitu kan? Berarti ini 46. Di sini 52 dan seterusnya. Kenapa? Karena dia bilang selisih antar dua suku. Ini disebut panjangnya 6. Paham ya? Nah, ini adik-adik dalam matematika 6 ini ya, yang 6 ini dalam matematika disebut dengan yang namanya beda. Beda itu bisa disebut juga dengan selisih. Ya. Selisih apa? Antara dua suku yang berdekatan, misalkan U2 kurang U1
atau U3 dikurang dengan U2 dan seterusnya gitu ya. Itu dalam matematikanya. Tapi adik-adik tanpa harus tahu ininya beda atau apa, adik-adik bisa tahu rumusnya gitu ya. Oke, yuk tentukan rumusnya. Berapakah UN? 6N plus 34. Sip, lanjut. Ya. Rifka nih mulai muncul ya. Oke. Oke, lanjut deh. Maksud Ibu Isma tuh jangan mubazir kan? Ah. Coba deh soalnya gini aja. Ya. Kakak kasih soal lagi deh. Kakak misalkan punya sebuah atau bukan sebuah deh. Barisan aritmatika suku pertamanya adalah 40. Jangan 40 deh. Tadi udah 40 ya. Misalkan 12 ya. Jika selisih antar suku berdekatan adalah 4. Ini ya. Suku berdekatan adalah 4. Artinya tentukan suku ke N. Yuk. Silahkan dijawab. Kakak tunggu jawabannya. Oke, pinter-pinter Bu. Langsung jawab mereka. Siapa yang jawab seluruh? Hampir seluruh nih Bu. Kayaknya semuanya aktif. Ternyata sudah paham. 89 nyambung-nyambung, keren-keren nih. Udah kayaknya tanpa ini Bu, susah lah saya buat soal nih daripada mereka jawabnya gitu ya. Oke. Nih. Berarti ini berapa? 4N tambah 8. Oke ya. Lanjut. Nih. Kalau kakak misalkan buat kayak gini nih, ya. Ini apa nih? Oke. Sekarang soal ini silakan dijawab. Yuk. Ditanya U10-nya sama dengan berapa? Ayo. Ayo. Yang jawab duluan dapat nilai tambahan kata Ibu Chandra. Ayo keluarkan bukunya, dioret-oret ya. B, siapa tuh jawab B tuh? Fahri. Fahri jawab B, oke. Kita tunggu yang lain ya. Jawab pertama kali. Oke, Fahri jawab pertama kali B. Yang lain yuk. Nur juga jawab B ya. Oke. Yang lain. Biar yang lain pada muncul juga ya. Kalau Nur sama Fahri jawabnya B, Pak. Oke. Ini lebih pintar ini, banyak dapat materinya Cak. Iya, cepat angkat yang 89. Aku lambat kemarin ya. Banyak trouble sih kemarin. Oke, ayo yang lain. Ayo suaranya kecil banget tuh, siapa tuh? Pas aku yang kemarin itu yang online yang kurang, yang nggak online itu yang pinternya belum bisa buka di Google Meet-nya. Oke ya. Nah, jadi adik-adik jawabannya benar ya, Fahri ya. Fahri, wow apa tuh? Fahri, Nur ya. Rizky kayaknya sedang oret-oret ya. Oke. Rizky sedang oret-oret, yuk semangat Rizky ya. Semoga tambah pinter ya. Rizky Albarkah. Rizky Putra Pratama Bu. Albarkah. Rizky Putra Rizky-nya ada Pratama. 2 Ya. namanya. Rizky dia lagi semangat tuh. Saya lihat tuh dia lagi oret-oret ya, kelihatan dari videonya gitu ya. Oke. Nah. Oke ya. Benar, jadi jawabannya adalah 85. Yuk. Tadi nih si Fahri ya. Fahri ya.
Fahri Bu yang jawab pertama kali. Fahri yuk. Apa rumus UN-nya Fahri? 4N plus 35. Oke. Terus 5N. Oke, 5N. Berarti dia fokus ya. Salah tuh Kak. Oke, 5N. Sip. Mantep Fahri. Oke. Nih, berarti berapa nih? Berarti 5 kali, kalau tanyakan U10 berarti 5 kali 10 tambah 35. Berapa jadi? Berarti 50 tambah 35 ya. Oke, berarti 85. Oke. Paham ya? Apa 9 ya? Sip. 80. Wah, ternyata guru matematika kalian hebat ya, keren ya. Guru matematika kalian keren. Nah, adik-adik, itu ya pembelajaran kita hari ini ya untuk materi. Ingat tadi ada berapa PR tadi? Nyambung. 1 atau 2? ini Pak. 2. Ada 2 PR. Nah, info dari Bu Canda 2 PR tersebut adik-adik ya. Mungkin nanti di 15 menit terakhir mungkin Bu Canda ada yang pengen sampaikan Ibu ya. Oke. Nah, adik-adik, bagi kalian yang yang PR tadi silakan dikerjakan ya. Dikumpul di grup ya, kata Bu Canda ini kumpul di grup aja. Belum ini kan. Nah, atau PR-nya mau ditambahin Bu? Jadilah 2 saja, kata Bu Canda. PR-nya cukup 2 saja ya. Mengerti kan? Yang penting adik-adik paham, adik-adik mengerti, dan jangan lupa terus semangat belajarnya gitu ya. Terus adik-adik aktif dalam pembelajaran dan jangan putus asa ya. Walaupun adik-adik di rumah masih banyak cara yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, terus juga adik-adik pembelajaran yang seperti ini yaitu adalah kita lakukan 1 bulannya sebanyak 1 kali. Sehingga adik-adik akan ketemu sama kakak yang ganteng itu di bulan depan ya. Oke. Jangan kangen ya. Kalau adik-adik kangen silakan datang aja ke Primagama cabang Bukit. Seolah akan ketemu sama kakak di situ ya. Kakak karena ngajarnya dari pagi sampai dengan sore. Mungkin itu adik-adik informasi dari kakak ya untuk pembelajaran hari ini. Di waktu tersisa mungkin ada yang pengen disampaikan oleh Bu Canda terkait pembelajaran atau terkait PR-nya, atau mungkin Bu Canda akan nyampaikan tentang motivasi biar adik-adik tambah semangat ya untuk belajarnya. Itu dari kakak, jangan live dulu, tunggu informasi Bu Canda. Kakak akhiri untuk sesi pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.